Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faikur Rahman, absen 2, kelas BKPIC. Saya akan menerangkan tentang identifikasi problematika pendidikan Islam kualitas SDM rendah. Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan membangun yang selama 32 tahun yang dibanggakan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7% selama Orde Baru hanya berasal dari pemanfaatan sumber dalam intensif arus modal asing berupa pinjaman luar negeri dan pinjaman langsung. Dan demikian bukan berasal dari kemampuan manajerial dan produktivitas SDM yang tinggi. Keterpurukan ekonomi nasional merupakan kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM dalam menghadapi persaingan global. Tingkat SDM Indonesia terutama produktivitas kerjanya memang masih sangat rendah dibandingkan dengan negara ASEAN sekalipun. Dengan kondisi kualitas SDM demikian itu, mampukah kita bersaing tengah persaingan global saat ini? Kata Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan Kepentingan Pengadilan Pendudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Ahmad Taufik, mengawali materi kuliah umum kependudukan di salah satu kampus swasta di Bengkulu belum lama ini. Ia mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia SDM Indonesia berlimpah, akan tetapi kualitas masih rendah. Dari 90 juta jiwa atau 35% pendudukan kita berusia 5-24 tahun yang semestinya mengakses atau mengenyam pendidikan. Namun kenyataannya hanya 46 juta yang dapat mengakses pendidikan, kata Taufik. Menurut dia, kondisi tersebut dapat disebabkan oleh minimnya akses pendidikan dari total jumlah penduduk usia 5-24 tahun. 52 dan 16% berstatus sebagai pelajar dari mahasiswa. Pada tahun 2017, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun sebesar 8 tahun serta SLTP kelas 2 atau kelas 8. Pada 1990-an, rata-rata lama sekolah yaitu 3 tahun atau tidak tamat SD. Karena minimnya mengakses pendidikan, imbuhnya hal ini menyebabkan kualitas SDM kita menjadi rendah. Melalui intervensi pendidikan kependudukan yang diselenggarakan BKBN diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pertimbangan kependudukan dalam hidup berkeluarga. Secara terpisah, pelaksanaan tugas PLT Kepala Perwakilan dan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional IR Rusman Effendi mengatakan, dari sejumlah permasalahan kependudukan di tanah air yang berujung pada kemiskinan itu disebabkan oleh 3 hal pokok. Yang pertama, disebabkan 3 pendidikan
kesehatan dan ekonomi yang rendah. Menurut dia, dalam memerangi persoalan tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan program kependudukan dan pembangunan keluarga, baik di tingkat perdesaan maupun kota, bahkan hingga pada status sosial masyarakat. Program KKBPK, kata Rusman, adalah program mengendalikan kualitas dan meningkatkan kualitas penduduk. Pengendalian kualitas penduduk melalui KB pada beberapa elemen penting, yaitu meningkatkan kesehatan produksi ibu dan meningkatkan gizi dan tingkat pendidikan anak, mengatur struktur pertumbuhan penduduk antara penduduk produktif dan non-produktif. Kelompok penduduk usia anak, remaja, usia produktif dan lansia, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan terbentuk keluarga kecil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.